Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari buku International Financial Management 7 Edition karya Jeff Madura, di mana presentasinya disiapkan oleh Yi Tin Fu dari National Cheng Chi University, Taiwan. Pada bagian ini kita akan membahas bagian-bagian yang berkaitan dengan lingkungan keuangan internasional. Kita akan mulai dari bagaimana sebuah perusahaan multinasional akan bersinggungan dengan pasar mata uang, baik itu untuk tujuan ekspor impor, kemudian pembiayaan maupun investasi dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini kita akan mulai dari bab 1, yaitu gambaran secara umum bagaimana manajemen keuangan pada sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang levelnya sudah multinasional. Dengan mengikuti pembahasan pada bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan dengan tepat tujuan-tujuan utama dari perusahaan multinasional dan konflik yang mungkin terjadi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan penjelasan dengan tepat mengenai sejumlah teori yang menjadi landasan adanya bisnis atau usaha-usaha yang berskala internasional. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memberikan penjelasan yang tepat mengenai metode-metode yang secara umum biasa digunakan dalam konteks bisnis internasional. Pertama, kita mulai dari tujuan sebuah MNC. Secara umum, tujuan yang disepakati, suatu tujuan yang diakui untuk sebuah perusahaan multinasional tentu adalah meningkatkan atau memaksimalkan kesejahteraan, kekayaan dari para pemegang saham. Karena sebagaimana kita tahu, kebanyakan perusahaan MNC ini tidak dimiliki oleh per individu, tapi biasanya merupakan perusahaan go public yang mengandalkan penjualan saham sebagai sumber pendanaan. Karena itu, para pemegang saham punya kepentingan agar saham dari perusahaan yang mereka beli terus tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Nah, MNC merupakan contoh bagaimana maksimalisasi keuntungan atau kesejahteraan pemegang saham menjadi tujuan utama mereka. Selanjutnya, dalam kajian yang disampaikan dalam buku ini yang kemudian kita diskusikan PowerPoint-nya maupun kita diskusikan juga bukunya di kuliah online, fokus utama adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki markas di Amerika Serikat, yang kemudian perusahaan itu juga memiliki subsidiary atau memiliki cabang atau memiliki anak usaha di luar negeri yang keseluruhannya dimiliki oleh MNC atau korporasi multinasional tersebut. Dalam rangka mencapai tujuannya, biasanya terdapat juga sejumlah konflik yang biasa dialami oleh sebuah perusahaan korporasi. Yang pertama, kebanyakan korporasi itu memiliki perbedaan, yaitu antara shareholder kemudian manajer. Nah, biasanya muncul istilah di agency problem atau masalah keagenan, karena biasanya yang mengelola secara daily atau secara harian adalah para manajer di berbagai level atau tingkatan
sedangkan pemilik perusahaan yaitu adalah para pemegang saham. Ada kalanya apa yang diinginkan oleh manajer tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan juga sebaliknya. Nah, kemudian karena ada masalah agensi, muncullah yang namanya agensi cost. Secara sederhana, hal ini sangat mungkin ya terjadi dan biasanya skalanya jauh lebih besar dalam kasus perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional atau MNC ya, dibandingkan dengan perusahaan yang hanya beroperasi di tingkat lokal. Tentu karena faktor size atau ukurannya yang sudah cukup besar sehingga semakin banyak menciptakan peluang masalah. Kemudian juga perbedaan yang sangat lebar, perbedaan yang sangat beragam dari berbagai subsidiary atau perusahaan-perusahaan di bawah MNC tersebut. Kemudian juga karena dia punya cabang di luar negeri, tentu punya manajer yang berasal dari penduduk lokal misalnya, yang tentu memiliki budaya atau latar belakang kehidupan yang mungkin berbeda dengan perusahaan induk yang di Amerika misalnya, sehingga potensi munculnya masalah semakin besar sehingga biayanya pun juga semakin tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan subsidiary mungkin juga memiliki nilai-nilai yang sudah dipegangi. Pada saat yang sama nilai itu kemungkinan juga tidak sama persis atau berseberangan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan induknya. Selanjutnya, bagaimanakah impact atau dampaknya pada dampak dari kontrol manajemen karena berbagai hal yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa besaran biaya keagenan yang terjadi dalam berbagai MNC atau berbagai perusahaan sangat bergantung pada bagaimana gaya manajerial yang ada. Kalau sifatnya centralized alias sentralisasi, sangat mungkin memang biaya keagenannya lebih sedikit. Pada saat yang sama ya, meskipun yang desentralisasi cenderung mungkin lebih banyak biaya, tetapi ada juga keuntungan lah katakanlah, yaitu apa? Manajer yang berada di level agak bawah di subsidiary, mereka punya kesempatan untuk mengontrol, untuk melakukan manajemen yang lebih baik lagi lah, mungkin kalau lebih seperti itu, sehingga meskipun dari satu sisi kelihatan lebih banyak biaya, manfaatnya mungkin hasil atau dampak yang dihasilkan bisa lebih bagus karena bisa lebih langsung ke level paling bawah dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, sejumlah perusahaan besar MNC gitu ya juga berupaya untuk menjaga keseimbangan, dalam artian mereka juga tetap memberikan peluang yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan di level subsidiary, level yang paling bawah, untuk mengambil sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan operasional. Meskipun tentu saja keputusan yang diambil tetap diawasi manajemen di level perusahaan induk. Artinya perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara lain tetap bisa mengambil keputusan, tetap bisa mengambil pilihan kebijakan lah seperti itu, tetapi semuanya masih dipantau di level manajemen di perusahaan utama. Perkembangan terakhir, terutama dalam konteks jaringan elektronik, baik itu
dimulai dari adanya sambungan telepon yang lebih murah, kabel internet, ataupun internet sebuah perusahaan. Ini membuat kemampuan perusahaan induk untuk melakukan kontrol, melakukan monitor menjadi lebih mudah, menjadi lebih luas terhadap perusahaan-perusahaan subsidiari di negara asing. Artinya proses pengawasan yang dilakukan perusahaan di kantor pusat lebih mudah dilakukan. Misalnya untuk kepentingan email dapat menggunakan intranet, yaitu jaringan dalam satu kantor misalnya, ataupun internet, yaitu jaringan antar beberapa kantor dan seterusnya. Selain itu juga laporan keuangan ataupun dokumen yang lain juga tidak perlu dikirim secara fisik, tapi cukup versi elektroniknya dan sebagainya. Artinya perkembangan teknologi sangat membantu kontrol yang dilakukan oleh perusahaan induk pada perusahaan subsidiari. Adanya peluang untuk lebih mudah memantau dan seterusnya itu juga berimpact pada penurunan pada biaya-biaya keagenan. Contoh yang paling gampang, misalnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja gitu ya, ada kompensasi untuk board ataupun eksekutif di sebuah perusahaan. Artinya kinerja perusahaan yang meningkat juga akan diiringi dengan peningkatan saham yang dia miliki, sehingga dengan kata lain dia sebetulnya juga meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan keuntungan bagi si manajer maupun para anggota dewan. Pada saat yang sama juga tentu saja ada tantangan yaitu ada sejumlah takeover yang mungkin bisa terjadi, bisa berupa karena kemampuan individual salah seorang manajer ataupun direktur yang cukup luar biasa, yang potensial membuat dia bisa diambil alih ataupun mengakibatkan pengambil alihan perusahaan dan seterusnya. Pada saat yang sama ada juga risiko berupa monitoring atau pengawasan yang luar biasa, bahkan bisa berupa campur tangan dari pemegang-pemegang saham yang besar, bisa menentukan arah perusahaan maunya kemana, mau direkturnya siapa dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat beberapa penghalang dalam upaya sebuah MNC untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Ketika seorang manajer pada sebuah MNC berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaannya, dia bisa jadi akan menghadapi sejumlah batasan, sejumlah halangan. Apa saja? Bisa yang pertama constraint atau halangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, bisa juga dengan masalah aturan main yang ada, juga masalah etika. Selanjutnya kita akan lihat sejumlah teori yang menjadi landasan adanya perdagangan atau bisnis atau usaha-usaha yang skalanya internasional. Mengapa sih sebetulnya kok perusahaan itu termotivasi untuk melebarkan sayap, untuk mengembangkan bisnisnya ke dunia atau ke level internasional?
Yang pertama adalah teori comparative advantage, teori yang sudah cukup sering kita diskusikan di berbagai kelas sebelumnya. Teori ini kurang lebih menyatakan bahwa spesialisasi bagi sebuah negara ataupun beberapa negara itu bisa meningkatkan efisiensi pada proses produksinya. Negara tertentu yang fokus pada spesialisasi atau keahlian tertentu akan mampu menghasilkan produk tertentu dengan harga yang relatif lebih murah, lebih kompetitif ya, karena mereka sudah mencapai level efisiensi. Kemudian ada juga teori pasar yang tidak sempurna. Teori ini kurang lebih mengatakan bahwa pasar yang ada untuk sejumlah sumber daya yang itu dibutuhkan dalam proses produksi kadang sifatnya tidak sempurna. Artinya bisa jadi harga yang terbentuk di sebuah pasar belum mencerminkan kondisi yang seharusnya atau yang ideal, sehingga katakanlah harga di sebuah wilayah katakanlah terlalu tinggi atau sebaliknya terlalu rendah, sehingga ada peluang di sana untuk memanfaatkan selisih yang ada. Selanjutnya juga ada teori siklus produksi. Sebuah perusahaan yang sudah semakin berkembang, semakin tumbuh, semakin dewasa, maka dia tentu akan semakin memahami adanya peluang, adanya kesempatan untuk meningkatkan nilai perusahaannya tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Artinya apa? Setelah semakin lama memahami pasar pada produk tertentu misalnya, baik pada sisi output maupun inputnya, perusahaan mungkin menemukan bahwa ada celah-celah tertentu di negara lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, teori siklus produksi ini merupakan penjelas mengapa perusahaan kemudian ingin go internasional. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan metode-metode bisnis yang biasa digunakan oleh perusahaan di level internasional. Yang pertama tentu adalah perdagangan internasional. Artinya ini adalah pendekatan yang paling standar ya, yaitu sebuah perusahaan bisa jadi memproduksi sebuah barang, menjualnya ke negara lain. Ataupun sebaliknya, bisa jadi perusahaan itu membeli barang dari perusahaan dari negara lain. Yang pertama tadi kita sebut sebagai ekspor, sedangkan yang selanjutnya kita sebut sebagai import. Nah, adanya internet saat ini juga membantu memfasilitasi perdagangan internasional, sehingga bisa melakukan advertising ya, mengiklankan produk-produknya, ataupun juga bahkan mengelola order, beli maupun jual melalui website. Dengan kata lain, perdagangan internasional, jual dan beli barang maupun jasa menjadi semakin mudah dengan adanya fasilitas internet saat ini. Selanjutnya adalah licensing, yaitu memberikan lisensi kepada perusahaan tertentu misalnya untuk memiliki atau menggunakan teknologi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tentunya ada imbalan berupa biaya ataupun manfaat lain. Lisensi ini tentu mudah kita lihat saat ini, misalnya perangkat yang kita gunakan, komputer dan seterusnya biasanya menggunakan lisensi. Artinya apa? Pemilik perusahaan memberikan izin kepada kita untuk menggunakan teknologi itu dengan catatan kita membayar sejumlah uang atau manfaat lainnya. Jadi kita tidak perlu memulai dari nol untuk membuat sebuah aplikasi, membuat sistem operasi dan seterusnya. Kita cukup memanfaatkan yang sudah ada, tapi dengan konsekuensi kita mengeluarkan sejumlah biaya. Selanjutnya, perusahaan bisa juga menggunakan pendekatan franchising atau franchise yang cukup
sering kita lihat dan kita dengar juga, yaitu perusahaan biasanya akan memberikan baik itu strategi untuk pelayanan maupun penjualan yang itu sangat khusus. Jadi akan menggunakan karakter yang sama persis dari perusahaan induk. Nah, selama proses itu akan ada pendampingan gitu ya. Bahkan mungkin juga perusahaan akan menggunakan sejumlah dananya untuk investasi pada franchise tersebut. Nah, kemudian franchise-nya ini nanti akan membayar sejumlah biaya yang biasanya waktunya atau masa pembayarannya jelas waktunya sampai seberapa lama. Dan kita juga sangat mudah melihat ini, bagaimana perusahaan-perusahaan besar biasanya juga memiliki kantor ataupun toko yang sama di negara-negara berkembang termasuk negara kita, yang semuanya menggunakan model franchising. Jadi produk yang ada di Amerika misalnya ataupun negara lain dengan model franchising ini relatif sama. Pada saat yang sama, perusahaan mungkin saja juga melakukan apa yang disebut sebagai joint venture. Artinya kepemilikan ataupun operasionalisasi bersama. Bisa jadi sebuah perusahaan akan membuat usaha bersama dengan perusahaan di negara lain ya. Kenapa? Karena perusahaan di negara lain tersebut dianggap sudah lebih berpengalaman dengan pasar lokal, sehingga justru akan lebih menguntungkan bagi sebuah perusahaan untuk membuat joint venture ya, dibandingkan perusahaan itu harus membuka usaha baru sendiri. Pada saat yang sama, perusahaan juga bisa jadi karena mungkin memahami kualitas sebuah perusahaan asing ya, dan perusahaan asing itu masih dianggap potensial untuk mengembangkan pasar gitu, harganya mungkin masih dianggap murah, perusahaan mungkin akan melakukan akuisisi. Artinya dia akan menguasai dengan membeli ataupun dengan mekanisme lain perusahaan di pasar internasional tadi. Dengan demikian ya, maka perusahaan katakanlah dari Amerika ini akan menguasai pasar lokal dengan membeli perusahaan lokal. Namanya mungkin masih adalah nama lokal itu, tapi kepemilikannya ataupun kendalinya sudah dikuasai oleh perusahaan Amerika misalnya. Nah, selain beberapa hal yang telah disebutkan, perusahaan bisa juga membuat subsidiary. Jadi misalnya dianggap buka cabang ataupun buka kantor baru di negara yang berkembang misalnya lebih menguntungkan, ya mungkin itu yang akan dilakukan, sehingga dia akan mulai dari awal membuat sebuah perusahaan meskipun skalanya mungkin masih kecil untuk nanti dicoba dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan tentunya. Jika memang nantinya memungkinkan untuk meningkatkan kapasitas dan seterusnya, mungkin juga akan dilakukan perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian secara umum sebetulnya upaya apapun dari sebuah perusahaan multinasional atau MNC untuk melakukan bisnis itu akan sangat berkaitan dengan investasi secara langsung, baik itu investasinya seperti tadi licensing, kemudian franchising, maupun yang joint venture dan sebagainya. Semuanya pasti akan melibatkan sejumlah dana dari negara-negara yang sudah relatif maju, misalnya Amerika tadi, kemudian ke negara yang mungkin berkembang atau sama-sama juga negara maju. Nah, inilah yang biasanya disebut sebagai direct foreign investment. Dalam buku ini istilahnya digunakan itu, atau DFI, ataupun dalam buku yang lain mungkin juga menggunakan istilah FDI, yaitu foreign direct investment. Tapi intinya hampir sama, yaitu dana dari sebuah negara, sebuah perusahaan di sebuah negara dibawa keluar ke dalam sebuah negara juga untuk memulai mengembangkan atau meningkatkan usahanya. Nah, bagaimana sebuah MNC itu menggunakan metode bisnis itu sangat tergantung karakternya.
Yang paling gampang misalnya perusahaan-perusahaan franchise di Indonesia cukup banyak, tapi juga pada saat yang sama banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang membuka kantor baru atau mungkin mengakuisisi sejumlah perusahaan di Indonesia. Apapun itu sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil di level manajerial maupun board dari sebuah MNC. Artinya karakternya sangat beragam dan tidak bisa kita anggap sama. Salah satu alasan kenapa sebuah perusahaan yang sudah besar dalam negerinya kemudian melakukan ekspansi adalah melihat adanya banyak peluang di dunia internasional. Yang pertama misalnya peluang dalam konteks investasi. Secara umum gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sudah besar biasanya memiliki tingkat kembalian marginal yang relatif lebih besar pada sejumlah proyek yang dibandingkan dengan perusahaan lokal. Kenapa demikian? Bisa jadi karena mereka sudah punya lebih banyak pengalaman, lebih punya banyak strategi yang telah terbukti dipakai dan sukses di negaranya, sehingga ketika dicoba atau diuji di negara lain mungkin itu lebih menguntungkan lagi, sehingga mereka punya banyak alternatif, punya banyak potensi yang bisa mereka gunakan ketika akan mengerjakan sebuah proyek, sehingga mereka bisa mengambil berbagai pilihan untuk digunakan. Kemudian juga peluang-peluang yang bersifatnya pembiayaan. Perusahaan-perusahaan internasional tentu kita anggap lebih punya potensi untuk membiayai sebuah aktivitas bisnis misalnya, karena mereka tentu lebih punya sumber pendanaan yang lebih luas, baik karena pengakuan dunia internasional akan kemampuan mereka sehingga lebih mudah untuk mencari pinjaman, ataupun memang mereka sendiri sudah punya banyak sumber daya sehingga lebih mudah untuk memenangkan tender-tender proyek misalnya ataupun yang lainnya. Sejumlah peluang kita bisa lihat misalnya di level internasional, di Eropa ya sudah mulai cukup lama, yaitu peraturan atau undang-undang mengenai Single European, yaitu masyarakat Eropa yang bersatu. Kemudian juga kita sama-sama tahu runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 sebagai penanda awal baru bersatunya Jerman Barat dan Timur, sekaligus simbol jatuhnya persaingan yang bersifat protektif ya antara berbagai negara, sehingga negara-negara yang ada semakin mudah untuk saling berinteraksi dan juga saling berkompetisi tentunya. Pada saat yang sama, perkembangan selanjutnya memunculkan satu mata uang bernama euro yang diakui di seluruh wilayah Eropa mendekati tahun 2000, sehingga proses transaksi dan seterusnya menjadi lebih simpel, lebih mudah. Kita sama-sama tahu kalau kita bepergian ke sebuah negara dan mata uangnya berbeda, tentu minimal kita butuh waktu untuk menukarkan mata uang dan sebagainya. Ketika sejumlah negara bersatu kemudian menggunakan mata uang yang sama, tentu ada banyak keuntungan di sana. Di Amerika Latin juga banyak peluang. Yang pertama tentu adanya NAFTA atau North American Free Trade Agreement sejak 1993 yang memungkinkan adanya perdagangan bebas Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, sehingga banyak peluang bisnis yang tercipta di sana. Peluang berupa misalnya tenaga kerja yang lebih murah, ataupun peluang lain berupa pasar yang lebih potensial dan seterusnya. Pada saat yang sama juga ada sejumlah kesepakatan seperti
JTT, General Agreement on Tariffs and Trade, ya, yang juga sudah dilaksanakan, yang ini juga menguntungkan karena membuka peluang untuk perdagangan internasional yang lebih luas. Di wilayah Asia juga tidak kalah, ya, banyak sekali peluang bagi perusahaan Amerika dan perusahaan negara maju lainnya. Sejumlah negara Asia sudah sangat serius, ya, untuk memangkas sejumlah batasan atau penghalang investasi, terutama sejak tahun 90-an. Kemudian ada China sebagai motor pertumbuhan regional yang luar biasa. Negara yang sedang tumbuh tentu membutuhkan banyak sekali pendanaan, juga menciptakan banyak peluang di sana. Selanjutnya juga Asia pernah mengalami krisis ekonomi yang cukup luar biasa di tahun 90-an akhir, yaitu 97-98. Dan bagi dunia bisnis yang tidak mengalami krisis, tentu hal ini adalah peluang yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Selain peluang, ya, tentu sebuah perusahaan yang go internasional tetap saja punya exposure, ya, punya kemungkinan untuk terkena sejumlah dampak dari berbagai risiko yang bersifat global. Artinya bukan berarti ketika ada peluang untuk investasi, untuk buka usaha di sebuah negara, itu tidak ada risikonya. Risiko tetap ada, dan perusahaan multinasional tentu sangat mudah terkena exposure terhadap risiko tersebut. Yang paling pertama tentu adalah exchange rate atau nilai tukar. Pergerakannya, fluktuasinya tentu akan mempengaruhi cash flow ataupun permintaan di sebuah negara asing. Ketika rupiah sedang jatuh misalnya, dolar begitu perkasa sehingga produk-produk asing tentu lebih mahal bagi kita bangsa Indonesia. Dan juga sebaliknya, ketika rupiah kuat nih, tentu kita menilai produk-produk asing tidak terlalu mahal, nih, sehingga akan mempengaruhi bagaimana permintaan kita akan produk tertentu. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi dari negara asing juga. Kondisi ekonomi sedang bagus, sedang proses dari resesi menuju ekspansi, tentu permintaannya akan meningkat, peluang bisnis semakin terbuka. Dan juga sebaliknya, ketika sudah mencapai peak kemudian akan mengalami resesi dan seterusnya, tentu akan mengalami penurunan juga. Selanjutnya juga risiko politik. Berbagai aktivitas politik ataupun kejadian politik tentu akan berdampak pada cash flow, pada aktivitas perusahaan. Kalau suatu negara itu sedang mengalami chaos misalnya, maka perusahaannya tentu juga akan terimbas. Selanjutnya kita lihat bagaimana mengelola nilai. Sebagaimana sebuah perusahaan multinasional menghandle sebuah kegiatan atau proyek dalam negeri, ketika mereka akan melakukan atau mengerjakan sebuah proyek di negara lain, tentu mereka juga akan mempertimbangkan sejumlah hal untuk diambil keputusan, baik itu berkaitan dengan investasinya maupun pembiayaannya. Sekiranya seorang manajer, ya, mengambil keputusan untuk meningkatkan nilai perusahaan secara umum, ya, terutama cash flow di masa yang akan datang, tentu ini juga akan berdampak pada kesejahteraan pemegang saham. Artinya keputusan yang diambil sekiranya memang berhasil, gitu ya, maka perusahaan akan diuntungkan dan pemilik saham atau pemilik perusahaan tentu akan juga mendapatkan keuntungan dari situ.
Karena itu sebuah MNC tentu memiliki valuasi bagaimana dia akan melihat sebuah proyek, sebuah aktivitas di negara lain. Kita akan lihat atau kita mulai dulu dari model untuk pasar lokal atau dalam negeri. Kita bisa menggunakan model semacam ini. Di situ ada persamaan untuk sebuah nilai, yaitu sigma T sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian ada E, kemudian ada CF yang itu dihitung dalam dolar, katakanlah sebagai mata uang lokal gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan waktu, kemudian nanti dibagi dengan 1 plus K dipangkat T. Kita lihat yang pertama, pembilangnya adalah cash flow yang diharapkan ya, sampai berakhirnya sebuah proyek atau sebuah kegiatan bisnis. N itu mengacu pada periode atau pada waktu yang dimulai dari 1 ya, sampai berapa tahun misalnya. Sedangkan K kita gunakan sebagai simbol capital, yaitu berapa tingkat return ya bagi yang dibutuhkan oleh investor. Sedangkan jika perusahaan kemudian akan menilai atau melihat bisnis dalam konteks internasional, dia akan mempertimbangkan cash flow internasional semacam ini. Model yang pertama masih ada, yaitu E dan CF tadi, di mana ini yang diacu tidak lagi dolar tapi mata uang dari negara atau negara yang dituju dalam konteks bisnisnya ini. Kemudian di situ ada E yang kemudian dikali ER, yang itu adalah expected exchange rate ya, nilai tukar yang diharapkan karena nanti akan dikembalikan ke mata uang perusahaan induk, yang dalam hal ini misalnya perusahaan Amerika. Sedangkan K sama dengan tadi, cuman bedanya ini adalah beban yang harus diterima oleh perusahaan induk karena dia mungkin akan melakukan pinjaman dan lain sebagainya. Nah, perusahaan multinasional akan mempertimbangkan penilaian semacam ini untuk mengambil keputusan sebuah proyek, sebuah aktivitas di negara lain. Yang harus diputuskan oleh sebuah perusahaan multinasional ketika melakukan bisnis di luar negeri adalah dia harus melihat bahwa dia akan melakukan aktivitas usaha di negara tersebut. Kemudian juga dia harus ingat bahwa dia menggunakan sejumlah mata uang untuk mendanai kegiatan itu. Artinya faktor pembiayaan dengan mengacu pada mata uang negara tertentu, negara yang dituju juga harus terus dipertimbangkan. Nah, keputusan yang diambil nanti juga akan berimbas pada exposure, bagaimana lingkungan internasional itu. Katakanlah dia mengambil keputusan untuk investasi di negara yang mata uangnya sangat fluktuatif, ya, sangat erat kaitannya dengan masalah politik, ya, tentu akan beda sekali rasanya dibandingkan dengan berinvestasi di negara yang secara politik lebih stabil, mata uangnya juga lebih kokoh. Ya minimal dari sisi pencatatan ya akuntansinya tidak akan terlalu rumit dan lebih berpeluang untuk memudahkan perusahaan. Sehingga sebuah perusahaan internasional sebetulnya menggunakan model ini untuk melihat bagaimana dia menilai sebuah aktivitas bisnis, sebuah proyek yang dilakukan di negara lain. Ada 3 komponen di sini yang diambil dari model matematika yang kita gunakan. Yang pertama adalah exposure terhadap ekonomi internasional atau ekonomi asing yang dituju.
kemudian yang kedua adalah resiko nilai tukar, dan kemudian yang terakhir adalah resiko politik. Semakin kecil resiko politik tentu lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena nilai bisnisnya tentu akan semakin besar, dan juga sebaliknya.